那还等什么？走吧。Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan juga Lin Yan sedang membahas rencana perjalanan mereka. Xiaoyan ingin pergi menuju Menara Pil atau Pil Tower, sebuah tempat yang sangat terkenal dengan para ahli pembuat pil. Lin Yan menjelaskan bahwa Menara Pil terletak di kota Pil yang berada di daratan tengah. Perjalanan menuju ke sana cukuplah jauh, bahkan jika mereka menggunakan cara transportasi tercepat sekalipun. Saya ingin pergi menuju ke Menara Pil untuk belajar lebih banyak tentang pemurnian pil dan mengikuti acara pil gathering yang akan dilaksanakan oleh Pil Tower. Menara Pil terletak di kota Pil, sebuah kota yang sangat penting bagi para alkemis. Dan perjalanan ke kota Pil masih lumayan jauh, bahkan jika mereka menggunakan wall hall, sejenis portal untuk berpindah tempat dengan sangat cepat. Dan diperkirakan mereka masih membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk sampai ke tempat itu. Dalam radius 500 km di sekitaran kota Pil, itu masihlah wilayah kekuasaan Menara Pil, di mana di sana terletak faksi-faksi dari Menara Pil. Artinya Menara Pil memiliki pengaruh yang sangat besar di daerah tersebut. Nah, kalau begitu bagaimana jika kamu saja yang memimpin perjalanan menuju ke sana? Terlebih dahulu, mari kita cari kota dengan lubang spasial terdekat. Setelah itu, kita baru bergegas menuju kota Pil. Ucap dari saya sambil tersenyum memandang ke arah Lin Yan. Ya, memang akan jauh lebih cepat bagi Xiaoyan menuju tempat itu dengan bantuan Lin Yan yang sudah mengetahui rutenya. Jika dibandingkan dia harus mencari rutenya sendiri, dan jelas itu akan lebih memakan waktu. Belum lagi dia harus menemukan dokter peri kecil dan juga Jian terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, Lin Yan pun akhirnya mengangguk. Tunggu dulu sayang, apakah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam pil gathering yang akan diadakan oleh Pil Tower? Jika tebakanku itu benar, kebetulan sekali, klan Liu juga terletak di wilayah itu. Liu? Liu King? Wajah Xiaoyan pun menunjukkan senyuman saat mendengar nama yang familiar itu. Ya, orang itu juga sangat merindukanmu, dia sering membicarakanmu. Namun, dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang sangat luar biasa. Tetapi meskipun demikian, dia sering mendapatkan tekanan dari penetua klannya. Hal itulah yang menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Lin Yan tertawa sembari berkata seperti itu. Jika memang seperti itu, kita bisa sekalian berkunjung dan melihat orang itu. Bagaimana menurutmu? Tanya dari saya sambil tertawa. Dan sepertinya dia juga sangat merindukan teman-temannya dari Akademi Dalam. Mendengar itu, Lin Yan pun lalu mengangguk. Sepasang sayap segera mengepak dan berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Diikuti dengan Xiaoyan di belakangnya dan berubah menjadi sebuah pelangi yang membelah udara kosong di depannya. Sementara itu, di tempat lain, tempat ini dipenuhi dengan banyak gunung yang sangat curam. Kadang-kadang beberapa sinar cahaya melintas dari atas langit di tempat ini. Aura kuat samar-samar merembes keluar dari puncak gunung. Di puncak gunung yang sangat curam ini dipenuhi dengan awan dan kabut di bagian bawah, terlihat sosok wanita berdiri dengan menggunakan gaun berwarna hijau di samping batu yang misterius yang membentuk sebuah lingkaran yang tidak sempurna. Sementara sosok itu menghirup udara dan mengembuskan napas, banyak energi ki yang berhamburan keluar dari ujung hidung wanita itu. Gaun hijau yang dia gunakan bukanlah gaun yang dipenuhi oleh kemegahan, tetapi gaun itu memancarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi merasa nyaman saat memandangnya. Pinggang kecil dan juga halus dari sosok itu membuat gaun itu terlihat lebih indah. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke arah atas, seseorang itu pasti akan menemukan wajah yang begitu cantik dengan temperamen dan pendiam yang tidak kalah dengan Feng Qing'er. Sepasang mata yang cantik mengungkapkan aura yang halus. Sepintas tampak seolah sosok itu sedang menyimpan kemarahan besar di dalam hatinya. Setelah membuka matanya, gumpalan api berwarna emas segera melintas melalui tatapan itu. Tekanan yang tidak biasa juga menyebar seiring dengan munculnya api berwarna emas itu dari matanya. Di bawah tekanan yang tidak biasa ini, bahkan energi alam di sekitarnya pun menjadi sedikit melambat. Tanaman di sekitarnya pun ikut bergetar seiring mata cantik itu terbuka. Wanita itu berdiri dengan cara yang sangat elegan. Sosoknya yang tinggi tampak sangat mempesona. Dia menoleh sedikit untuk melirik ke arah belakang dan mengangkat sudut mulutnya.
Ling tua, tunjukkan dirimu. Senyuman itu memiliki semacam keindahan yang sangat luar biasa. Bahkan alam di sekitarnya pun menjadi sedikit lebih cerah karena senyuman itu. Sebuah bayangan dari arah belakang wanita itu pun mulai menyatu secara perlahan setelah kata-kata wanita itu terdengar. Dan segera berubah menjadi sosok manusia. Sosok itu dengan hormat membungkuk di depan wanita itu dan tertawa. Persepsi nona muda memang benar-benar menjadi semakin tajam. Aku baru saja tiba, namun Anda sudah menemukanku terlebih dahulu. Apakah ada masalah yang ingin Ling tua sampaikan kepadaku hingga membuatmu untuk datang ke sini? Tanya dari wanita itu. Aku tidak akan berani untuk datang ke sini dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada Anda. Jawab dari sosok itu secara perlahan. Dan dia adalah Ling Ying yang pernah melindungi Xiaoyan saat itu. Adapun wanita yang halus di depannya ini, siapa lagi kalau bukan Sun Er yang selalu ada di pikiran Xiaoyan setiap saat. Aku tidak tertarik dengan apapun yang terjadi kepada Glenn. Ling Ying tertawa saat mendengar itu, sebelum akhirnya pun dia berani berkata. Aku pikir nona muda pasti akan tertarik dengan apa yang akan aku katakan saat ini. Sun Er segera menatap Ling Ying dengan tatapan yang tajam saat mendengar kata-kata itu. Kalau begitu segeralah katakan padaku, kabar apa yang kamu bawa? Menurut berita terbaru yang aku dapatkan, seseorang pemuda telah muncul di wilayah utara daratan tengah dan pemuda itu bernama Xiaoyan. Hah? Apakah kamu yakin? Dari apa yang aku dapatkan, kemungkinan besar itu memang benar-benar Tuan Muda Xiaoyan. Ling Ying pun tersenyum sambil menjawab pertanyaan itu. Dengan tidak banyak cincong, wanita itu pun lalu berbalik. Penampilan cantiknya yang elegan saat ini mengandung kegembiraan yang sangat langka. Dia segera turun dari puncak gunung. Dia melangkahkan kakinya tanpa ragu dan berkata, aku akan segera meninggalkan alamku, ucap dari Sun Er. Sementara itu, di sisi lain, dua sinar cahaya melesat dari arah langit yang jauh. Angin yang diciptakan oleh kecepatan tinggi bersiul terus-menerus di udara. Sekarang kita berada di perbatasan wilayah utara. Namun jika kita hanya mengandalkan kecepatan terbang kita saja, kemungkinan kita akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan untuk mencapai wilayah Pil. Tetapi sepertinya kita cukup beruntung kali ini. Ada sebuah kota bernama Sky Maple, tidak jauh dari tempat kita berada saat ini. Di sana ada sebuah lubang spasial yang mengarah ke dataran tengah. Jika kita mengambil rute itu, kita akan dapat menghemat waktu. Lin Yan yang memimpin tiba-tiba menoleh ke arah belakang dan berbicara kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar itu. Ya, yang dia inginkan hanyalah tiba di wilayah Pil sesegera mungkin. Jika dia harus memperkirakan waktu saat dia terpisah dengan dokter peri kecil dan juga Zian, kemungkinan itu sudah setengah tahun berlalu semenjak mereka terpisah saat itu. Saat ini Xiaoyan bertanya-tanya, bagaimana nasib mereka sekarang? Xiaoyan, tetapi aku rasa sepertinya kamu harus menyembunyikan penampilanmu sebisa mungkin. Setelah kejadian di Gunung Petir, reputasimu ini sangatlah melesat, tidak kalah dengan Feng Qing'er. Selain itu, kamu juga memiliki darah esensi pinik kuno di dalam tubuhmu. Aku khawatir Feng Qing'er tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti secara diam-diam akan tetap mencarimu. Jadi lebih baik untukmu menyembunyikan penampilanmu, ucap dari Lin Yan yang sekedar mengingatkan Xiaoyan saja. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk dan tidak menolak saran dari Lin Yan. Apalagi sebelumnya Feng Jungjie juga telah mengingatkannya bahwa dia harus berusaha sebisa mungkin untuk menghindari konflik dengan suku Heaven Demon Phoenix. Karena mereka bukanlah kelompok yang biasa. Jadi akan sangat merepotkan bagi Xiaoyan jika dia harus bertemu dengan mereka saat ini. Belum lagi Xiaoyan harus berurusan dengan Hall of Soul. Mengingat itu Xiaoyan pun segera mengambil penutup wajah dan segera menggunakannya. Lin Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat Xiaoyan menggunakan penutup wajah itu. Baiklah, ayo kita pergi dan menambah kecepatan kita. Lin Yan lalu melambaikan tangannya. Setelah itu dia tiba-tiba meningkatkan kecepatan terbangnya dan bergegas menuju kota terdekat. Xiaoyan pun mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun tiba di langit kota Maple. Keduanya segera turun dari langit dan memasuki kota yang bernama Sky Maple ini. Sementara itu, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk melihat lubang spasial dari kota itu. Sebaliknya, dia malah berjalan menuju rumah lelang terbesar dari kota itu. Dia menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli 3 jenis api binatang yang berbeda di pelelangan terbesar dari kota itu.
Jenis api binatang ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib. Kekuatan mereka juga tidak bisa dianggap cukup kuat. Beberapa bahkan gagal saat dimurnikan dengan nyala api doki dari Seoyan. Tentu saja dari mana api itu berasal sangatlah berpengaruh. Level dari binatang ajaib yang menghasilkan api itu sangatlah berpengaruh akan kualitas dari api tersebut. Salah satu contohnya adalah api hitam yang tidak biasa yang dimiliki oleh Feng Qing'er. Jika ada salah satu dari iblis suku Hyven Demon Phoenix muncul, kemungkinan besar dia akan langsung mengenali Seoyan jika Seoyan menggunakan Grand Lotus Flame-nya. Saat itu terjadi, maka tidak mungkin bagi Seoyan untuk menghindari konflik dengan mereka. Saat ini, kesenjangan antara kekuatan Seoyan dengan mereka sangatlah jauh. Mungkin karena alasan itulah, Seoyan memutuskan untuk menggunakan 3 jenis api dari binatang ajaib ini untuk sementara waktu. Lin Yan juga cukup terkejut saat melihat Seoyan mengumpulkan api binatang seperti itu. Namun saat melihat Seoyan tidak memberikan penjelasan, dia lebih memilih untuk tidak bertanya. Setelah Seoyan mengumpulkan semua hal yang dibutuhkan olehnya, Lin Yan pun segera membawa Seoyan ke pusat kota Maple. Tidak lama kemudian, Seoyan pun tiba di pusat kota Sky Maple. Dia menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat lubang spasial hitam setinggi 1000 kaki. Barang spektakuler seperti ini hanya bisa ditemukan oleh orang di daratan tengah saja. Gumam dari Seoyan di dalam hatinya saat melihat megahnya lubang spasial di kota itu. Lubang spasial yang baru saja dilihat oleh Seoyan jauh sangatlah berbeda dari apa yang pernah dilihat sebelumnya. Seoyan, lubang spasial kota Sky Maple dibuat oleh 2 elit dozon bersama-sama. Lubang ini sangatlah stabil dan tidak pernah ada badai spasial yang muncul meskipun telah digunakan selama bertahun-tahun. Jadi karena itulah lalu lintas kota Sky Maple tidak dapat dibandingkan dengan kota lain dalam jarak radius 500 km. Lin Yan berkata sambil tersenyum saat melihat Seoyan terkagum melihat megahnya lubang spasial itu. Pantas saja. Untuk menciptakan lubang spasial sebesar ini diperlukan 2 ahli dozon yang bekerja sama dan menggabungkan kekuatan mereka. Seoyan akhirnya mengetahui alasan mengapa lubang spasial ini terlihat berbeda dengan lubang spasial yang sebelumnya pernah dia gunakan atau temui bersama Dokter Peri kecil dan juga Xian. Dan jumlah elit dozon yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun selama ini bisa dihitung dengan jari. Dan kekuatan seperti itu benar-benar tidak pernah terbayangkan oleh Seoyan di masa lalu. Baiklah, ayo kita pergi. Ini sudah cukup larut. Jika kita menundanya lebih lama lagi, lubang spasial itu akan ditutup pada esok hari. Karena itu tanggal merah, hari libur. Lin Yan kemudian melambaikan tangannya dan dengan cepat dia menaiki tangga. Setelah membayar 2 tarif tol yang sangat mahal, mereka pun akhirnya memasuki lubang spasial itu. Lin Yan kemudian mengeluarkan perahu kecil berukuran sebesar telapak tangan sebelum memasuki lubang spasial itu. Saya juga sebelumnya telah melihat hal serupa seperti ini. Kapal itu adalah alat transportasi yang bisa digunakan untuk terbang melalui lubang spasial. Ketika Seoyan tiba di daratan tengah waktu itu, mereka juga mengendarai perahu atau kapal seperti ini. Tetapi jelas bahwa kualitas kapal milik Lin Yan ini tidak terlalu bagus. Itu tampak sangatlah sederhana. Seoyan, harga kapal atau perahu yang digunakan untuk melalui lubang spasial seperti ini sangatlah mahal. Benda ini mungkin tampak sederhana dan kurang menarik bagimu. Tetapi asal kamu tahu, aku telah menghabiskan lebih dari 2 juta koin emas untuk memiliki benda ini. Bahkan aku rela mempertaruhkan hidupku demi untuk membunuh 2 binatang ajaib agar aku bisa mendapatkan 2 juta koin emas itu. Lin Yan menjelaskan bahwa dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan uang demi membeli kendaraan tersebut. Tetapi bagaimanapun juga aku cukup beruntung. Setelah aku berhasil memasuki gua dan membunuh 2 binatang ajaib peringkat 6 itu, ternyata aku juga mendapatkan keberuntungan lain. Aku mendapatkan teknik Dao untuk kelincahan atau sebuah kecepatan agility. Kemudian aku pun berlatih teknik itu. Ya, walaupun pasti menurutmu mungkin itu terlihat jelek saat digunakan olehku. Tetapi skill kelincahan ini berada di level menengah kelas D. Ucap dari Lin Yan kembali. Namun saat ini wajahnya sedikit cerah saat dia berkata seperti itu kepada Seoyan. Lalu apa nama dari teknik kelincahan yang kamu dapatkan itu? Tanya dari Seoyan dengan agak penasaran.
Dia telah melihat teknik kelincahan Lin Yan sebelumnya. Ya, meskipun itu terlihat jelek bagi Xiaoyan, namun itu cukup praktis dan juga sangat cocok jika digunakan olehnya. Nama skill itu adalah bebek kelelawar menghindari langkah api. Lin Yan menggosok hidungnya saat dia menyebutkan nama teknik itu dengan sedikit malu. Nama teknik dao kelincahan itu memang tidak memiliki nilai keren sama sekali. Malah sangat jauh berbeda dengan cara penggunaannya saat Lin Yan menggunakannya. Ya, aku rasa teknik dao kelincahan ini memang cukup bagus dan cocok untukmu. Dengan teknik dao kelincahan ini, aku rasa orang-orang yang telah mencapai bintang 6 dohuang sekalipun tidak akan bisa untuk menyentuhmu. Shen mengangguk dan berkata saat dia melihat antrian di depannya. Dia memberikan pujian kepada teknik dao Lin Yan. Meskipun namanya terdengar aneh, dia yakin dengan teknik ini Lin Yan akan sangat sulit untuk dikejar oleh lawan yang kuat sekalipun. Bebek dan juga kelelawar menghindari api juga memiliki metode ki yang cocok yang dikenal sebagai metode kelelawar api. Namun teknik itu hanya berada pada level rendah kelas D. Tetapi berkat metode kelelawar api ini, aku juga bisa mencapai kekuatan seperti ini, ucap dari Lin Yan. Lin Yan mendekat ke arah Xiaoyan saat dia dengan bangga tertawa di sampingnya. Xiaoyan pun tertawa ketika mendengar itu. Hatinya segera menghela napas lembut saat dia berkata seperti itu. Sepintas Xiaoyan juga memikirkan metode ki yang dia gunakan saat ini. Metode mantra api yang dia gunakan saat ini terjebak di tingkat rendah kelas D. Metode ki tingkat ini mungkin hanya cukup baginya ketika dia berada di kelas dohuang saja. Tetapi sekarang dia telah mencapai level dozong. Persyaratan untuk metode ki juga ikut menjadi lebih tinggi. Sepertinya dia perlu dengan cepat menaikkan level metode ki miliknya atau menaikkan level mantra api miliknya. Sepertinya sebelum aku memasuki wilayah pil, aku harus menyiapkan beberapa item terlebih dahulu. Dan menurutku yang terbaik yang bisa aku lakukan saat ini ialah melatih keterampilan penciptaan api yang aku miliki. Jika tidak, dengan metode ki yang aku miliki saat ini, api pengubah kehidupan hanya akan mendukung penggunaan teratai api pemusnahku sekali saja. Sudah pasti itu tidak akan cukup bagiku. Shen merenung sejenak saat memikirkan hal itu. Meskipun dia sudah maju ke level dozong, satu-satunya skill pamungkas terkuat yang dia miliki yang bisa membunuh sekelas iblis tua seperti Fei Tian tidak lain adalah teratai api pemusnah. Namun, ketika dia mencapai level dozong, maka penggunaan dokinya pun semakin lebih boros dan lebih besar. Tentu saja itu karena skill yang dia gunakan menjadi lebih kuat dari level sebelumnya. Satu-satunya cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan metode ki-nya terlebih dahulu dan membuatnya memiliki lebih banyak doki. Contoh sederhananya adalah ketika kita bermain sebuah game. Seiring level karakternya naik, maka level skillnya juga ikut naik. Otomatis penggunaan MP untuk menggunakan skill tersebut lebih boros. Itulah yang terjadi kepada Xiaoyan saat ini ketika dia sudah berhasil mencapai level dozong. Oleh karena itu, dia perlu mempersiapkan hal ini sebelumnya. Wilayah Pir terletak di daratan tengah. Selain Pil Tower, ada juga banyak faksi yang tidak lebih lemah dibanding Pavilion Petir Angin. Jika dia ingin bertahan hidup di tempat itu, dia harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Sementara Xiaoyan terus memikirkan hal itu, antrian di depan mereka pun mulai mencapai giliran mereka. Kemudian mereka berdua pun melangkah maju dan memasuki lubang cacing yang sangat besar itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Bagi kalian yang sangat penasaran dengan alur cerita Battle Trog Devon ini sampai dengan selesai, maka saya sarankan untuk kalian pergi ke channel Vian Raffe dan cari playlist Battle Trog Devon season 5 sampai dengan tamat. Di sana ada sesuai episodenya ya, urutannya ada, dan jika kalian pergi ke kolom deskripsinya maka kalian akan menemukan sebuah link. Link itu adalah untuk menonton full movie-nya atau full filmnya dengan subtitle Indonesia. Kalau tidak percaya kalian boleh cek saja dan klik linknya. Dan kalau misalkan belum ada, berarti filmnya belum rilis. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.